Oke, seperti yang kita ketahui di Afrika Timur, khususnya di Kenya dan Uganda ini memiliki biodiversitas yang sangat tinggi. Mereka tuh lengkap banget keanekaragaman hayatinya, mulai dari savana, hutan hujan tropis, pegunungan, hingga danau besar yang ada di sana gitu. Banyaknya pilihan tempat hidup bagi hewan-hewan yang endemik di sana menjadikan area di Afrika Timur, khususnya Kenya dan Uganda ini menjadi tempat bagi hewan-hewan yang misterius juga ternyata. Kedua negara ini adalah destinasi yang menarik bagi para ilmuwan dan wisatawan yang ingin menjelajahi keanekaragaman hayati serta misteri yang tersimpan di dalamnya. Salah satu cerita misterius yang berasal dari wilayah ini adalah tentang Nandi Bear, seekor hewan kriptid yang hingga saat ini keberadaannya masih menjadi perdebatan. Nandi Bear adalah salah satu hewan kriptid yang paling terkenal di Kenya dan Uganda. Makhluk ini sering digambarkan memiliki tubuh yang besar dengan bulu tebal menyerupai surai singa. Ada yang menyebutkan Nandi Bear mirip dengan hewan purba seperti kalikoter. Sementara saksi mata lainnya menggambarkan Nandi Bear sebagai kombinasi antara hyena raksasa dan babon. Surainya yang lebat seringkali menjadi ciri khas yang diingat oleh para saksi mata. Penampakan makhluk ini telah dilaporkan selama lebih dari 1 abad, terutama di kawasan pegunungan Nandi Hills, Mau Forest, dan dataran tinggi Usain Gishu. Sekarang gue mau ceritain tentang kisah-kisah penampakan dari Nandi Bear ini yang tercatat udah lama banget ya, dari tahun 1905 itu pertama kali dicatat oleh seorang pelancong dari Inggris. Pelancong itu bernama Geoffrey Williams. Dia melakukan penjelajahan di sekitar Nandi Hills. Pada suatu malam, Williams mendengar raungan yang sangat keras yang tidak dikenalnya. Saat ia keluar dari tendanya, ia melihat bayangan makhluk besar melintas di bawah sinar bulan. Williams menggambarkan makhluk itu sebagai hewan yang sangat menakutkan, dengan bulu tebal yang tampak gelap dalam cahaya malam. 5 tahun kemudian, pada tahun 1910, Mr. Kavigia, seorang subkontraktor proyek rel kereta api Magadi, melaporkan penampakan Nandi Bear. Dalam pengakuannya, makhluk tersebut muncul di lokasi konstruksi pada dini hari. Ia terbangun karena suara gaduh dari luar tendanya. Saat ia melihat keluar, ia mendapati sosok besar berbulu berdiri tegak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ketika ia mencoba mendekat, makhluk itu melarikan diri ke hutan. Kemudian pada tahun 1912, seorang mayor bernama Tolson melaporkan melihat Nandi Bear di dataran tinggi Usain Gishu saat sedang berburu. Ia mengatakan hewan itu sedang memakan bangkai kijang. Ketika Tolson mendekat, hewan itu mengeluarkan suara geraman keras dan berlari dengan kecepatan luar biasa ke dalam semak belukar. Dan di tahun 1913 menjadi tahun yang menarik karena ada 2 laporan penampakan terpisah. Seorang komisaris distrik Eldoret bernama N.E.F. Corbett mengaku melihat hewan besar dengan mata yang bersinar dalam kegelapan malam di dekat sebuah desa. Sementara itu, seorang insinyur rel kereta api bernama G.W. Hikes juga mengaku melihat Nandi Bear berada di tepi rel proyek kereta apinya. Hikes yang menggambarkan gerakan makhluk itu yang sangat cepat dan suaranya yang dalam, menambah kesaksian tentang keanehan dari makhluk tersebut. Penampakan lain terjadi pada tahun 1925 ketika Kapten William Hikes melihat Nandi Bear di Kenya. Ia mengatakan hewan itu muncul dari balik semak-semak, kemudian berjalan perlahan lalu menghilang di dalam hutan. Hikes tidak yakin makhluk apa yang ia lihat, tetapi ciri-cirinya sesuai dengan deskripsi Nandi Bear yang diceritakan oleh warga lokal. Di tahun 1936, seorang pemburu bernama Jesse R. Coop mengaku melihat Nandi Bear di Mau Forest. Ia mengatakan makhluk itu berdiri menggunakan 2 kaki belakangnya dengan tubuh yang sangat besar dan bulu lebat yang menutupi seluruh tubuhnya. Menurut Coop, makhluk tersebut tampak mengawasinya sebelum melarikan diri ke dalam hutan yang lebat. Lalu ada penampakan yang terjadi pada tahun 1941 yang terjadi di Nyayuki. Seorang tentara melaporkan melihat hewan berbulu besar dengan kepala menyerupai singa. Ia menduga itu adalah Nandi Bear karena deskripsinya sesuai dengan laporan-laporan yang ada sebelumnya. Tentara itu mencoba mendekati hewan tersebut, tapi hewan itu berlari dengan kecepatan luar biasa dan menghilang ke dalam kegelapan. Lalu pada tahun 1958, seorang penjelajah bernama Douglas Houghton
melihat Nandi Bear di Chemoni Tea Estate di Nandi Hills. Ia melihat makhluk itu dari jauh saat sedang berjalan-jalan sore. Lebih dari 2 dekade kemudian pada tahun 1981 di lokasi yang sama, Hutton kembali melihat makhluk serupa saat sedang berburu. Kali ini ia menggambarkan makhluk itu lebih jelas dengan tubuh yang kekar dan gerakan yang sangat cepat. Dan penampakan terakhir itu pada era modern ini terjadi pada tahun 1998. Ketika Dennis Barnett dan istrinya Marlene melihat hewan besar melintasi jalan saat mereka berkendara di rute Kericho Kusumo. Burnett menggambarkan hewan itu sebagai sosok yang sangat besar dengan bulu yang lebat, yang melintas dengan cepat di depan mobil mereka. Penampakan ini menjadi salah satu laporan terbaru yang tercatat tentang Nandi Bear. Ya, meskipun secara ilmiah keberadaan Nandi Bear masih menjadi misteri, namun banyak juga yang mengatakan kalau mungkin Nandi Bear adalah sisa-sisa dari hewan-hewan prasejarah yang masih bertahan hidup di dalam hutan Kenya dan Uganda. Karena ya kita ketahui hutan-hutan di sana itu kan sangat lebat dan juga susah untuk dijangkau pada saat itu. Ada juga yang menduga ini adalah hewan modern dengan mutasi genetik atau kelainan ukuran, seperti babon besar atau hena yang tidak biasa. Namun tanpa bukti fisik yang konkret, keberadaan Nandi Bear tetap menjadi cerita yang cukup menarik bagi para penikmat makhluk kriptid seperti kita-kita ini. Oke, untuk cerita dari Nandi Bear cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dengan kisah makhluk kriptid ini. Sampai jumpa lagi di cerita makhluk kriptid lainnya di New Pixel Production. Tentunya di konten Not in the Wood bersama gua. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, bye-bye.